Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Simran Salam dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul tentang persepsi masyarakat dan Tenankes terhadap kepatuhan konsumsi obat sebagai tahap untuk langkah preventif COVID-19. Nah, langsung saja ya. Purpose-nya itu sendiri, yaitu, dari segi kuantitatif, agar terjadi peningkatan grafik terhadap kepatuhan konsumsi obat secara, baik, benar, tepat, dan aman sesuai Dagu Sibu. Tujuan dari, segi kualitatif adalah agar semua partisipan yang hadir dapat menerapkan konsumsi obat secara baik dan benar sebagai langkah pencegah atau preventif COVID-19 skala nasional. Di sini pun ada metode, pelaksanaan. Waktunya itu 4 Desember 2020, tempatnya rumah masing-masing, model pelaksanaannya itu daring ataupun via Zoom, masyarakat sasarannya itu premier sasaran yang memiliki masalah, diharapkan mampu dan mau berperilaku hidup sehat, sekundernya itu individu ataupun kelompok yang berpengaruh terhadap sasaran premier, sasaran tersier, para pengambil keputusan, penyandang dana, pembuatan kebijakan. Result-nya ini sendiri, dari hasil penelitian ini membantu perencanaan di masa yang akan datang, mengetahui apakah saran yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, menentukan kelemahan dan kekuatan daripada program, baik dari segi teknis maupun administratif yang selanjutnya diadakan perbaikan membantu menentukan strategi. Artinya mengevaluasi apakah cara yang telah dilaksanakan selama ini masih bisa dilanjutkan atau perlu diganti, mendapatkan dukungan dari sponsor pemerintah ataupun swasta berupa dukungan moral maupun material, motivator jika program berhasil, maka akan memberikan kepuasan dan rasa bangga kepada para staf hingga mendorong mereka bekerja lebih giat lagi. Terkadang penilaian terpaksa didasarkan pada hasil wawancara atau pengisian kuesioner. Tentunya amat subjektif, namun demikian dengan keterampilan yang dimiliki oleh petugas diharapkan hasilnya mendekati kebenaran dalam penyuluhan, tentunya tidak dapat dievaluasi secara tuntas langsung sebab perubahan perilaku membutuhkan waktu. Penilaian pada akhir program penyuluhan terkadang hanya bisa mengukur pada pengetahuan dan sikap mereka terhadap kesehatan yang merupakan tolak ukur sementara atau tolak ukur antara kemungkinan terjadinya perubahan perilaku. Perubahan perilaku dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor budaya, ekonomi, politik, sarana, dan yang lain. Penilaian rutin, concurrent evaluation atau progress report. Dalam setiap program, penilaian rutin ini hendaknya merupakan bagian tidak terpisah dari program tersebut. Dengan demikian, penilaian akan berjalan berkesinambungan dan teratur serta bersamaan dengan pelaksanaan program itu sendiri. Di sini pun ada discussion-nya. Penelitian ini dilakukan oleh staf program dalam bentuk progress report. Dengan cara ini, perbaikan-perbaikan pun dapat dilakukan sejak awal. Demikian pula kekuatan-kekuatan dari program dapat segera didapatkan dan dapat diterapkan dalam melanjutkan program tersebut. Penilaian meliputi semua aspek program, termasuk reaksi masyarakat terhadap program tersebut. Penilaian berkala prodigal evaluation, yaitu penilaian yang dilakukan pada setiap akhir dari suatu bagian tertentu dari program setiap 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan sebagainya. Penilaian khusus ad hoc evaluation, yaitu penilaian yang dilakukan setiap saat diperlukan. Penilaian akhir terminal evaluation, yaitu penilaian yang dilakukan pada akhir suatu program atau beberapa waktu sesudah akhir suatu program. Jadi ini merupakan penilaian terhadap pencapaian tujuan akhir. Di akhir, setiap harinya diberikan link absensi berisi evaluasi yang didapatkan dari yang disampaikan untuk partisipan yang mengisi akan mendapatkan sertifikat jika menghadiri program ini secara menyeluruh dari awal hingga akhir. Evaluasi akan dilakukan melalui angket Google Form yang formatnya berisi nama email, nama lengkap, ada yang didapatkan dari materi yang telah disampaikan, kritik, dan saran. Conclusion-nya ini sendiri,
didapatkan hasil bahwa sebagian besar masyarakat tidak memandang kalangan ekonomi mengkonsumsi obat tidak sesuai dengan penggunaan yang sudah ada dalam anjuran penggunaannya. Cara untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat adalah mengidentifikasi ketidakpatuhan, yakni bagian mana yang tidak sesuai, apakah dosis, golongan, atau cara penggunaannya. Setelah ketidakpatuhan berhasil diidentifikasi, tenaga kesehatan perlu mengapresiasi kejujuran pasien. Solusi harus dipersonalisasi sesuai masing-masing pasien. Misalnya untuk pasien yang lebih menyukai obat herbal dapat dijelaskan bahwa metformin berasal dari bunga lila Perancis. Pasien tertentu juga merasa lebih percaya dengan staf kesehatan yang telah lama dikenal, sehingga komunikasi bisa dilakukan oleh staf kepercayaan pasien tersebut. Selain intervensi pada pasien dan tenaga kesehatan, intervensi pada sistem kesehatan juga dapat meningkat kepatuhan pasien mengkonsumsi obat seperti simplaksi regimen obat melalui diskusi seluruh dokter, penanggung jawab pasien, pengambilan obat yang dipermudah, dan penurunan biaya obat. Regimen obat dapat diberikan untuk durasi 90 hari dengan akses yang dipermudah seperti pengiriman ke rumah pasien. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.